Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5, mata kuliah Dasar Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kerja ingin mempresentasikan yang berjudul Pengantar Toksikologi Industri yang beranggota Azma Hidayati, Gustiviana Fadila Ulfa, Mael Heluka, Maulidiva Natasha, Muhammad Hafiz Irwanur, Niputu Ayu Devia, Nur Najwa, Raida Adhayasari, dan saya sendiri Zulaiha Fatmawati. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Latar belakang, toksikologi merupakan bidang ilmu yang mempelajari tentang efek berbahaya dan bahan kimia yang penggunaannya tidak lepas dari kehidupan manusia. Saat ini toksikologi sangat dibutuhkan karena kehidupan manusia, terutama pekerja terpaksa hidup berdampingan dengan bahan toksik, seperti bahan kimia dasar, zat antara, pupuk, pestisida, sabun, cat, parfum, obat, kosmetik, dan sebagainya. Toksikologi merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang amat luas penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan di tempat kerja. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari toksikologi industri. Toksikologi industri adalah cabang ilmu toksikologi yang mempelajari efek berbahaya dari zat kimia yang diolah dan dihasilkan dalam suatu proses industri yang berdampak terhadap kesehatan pekerja. Secara terminologis, toksikologi industri berarti ilmu tentang toksik yang dipakai, diolah, diproses, dan dihasilkan dalam industri. Toksikologi industri mempunyai beberapa manfaat, di antaranya untuk mendiagnostik dan terapi keracunan, keselamatan dan kesehatan kerja, kelestarian lingkungan, faktor penentu keputusan produksi, dan perlindungan konsumen. Pada dasarnya, ruang lingkup toksikologi terbagi menjadi dua, yakni toksikologi lingkungan dan toksikologi ekonomi. Toksikologi lingkungan berhubungan dengan dampak zat kimia yang berpotensi merugikan yang muncul sebagai polutan lingkungan bagi organisme hidup. Sedangkan toksikologi ekonomi adalah suatu pembahasan toksikologi yang menjurus pada efek-efek berbahaya dari substansi khusus yang berhubungan dengan kebutuhan manusia, seperti bahan pengawet makanan dan pestisida. Adapun konsep dasar toksikologi industri, yaitu secara etimologis, kata toksikologi berasal dari dua kata Yunani, yaitu toksikon yang berarti racun dan logos yang berarti risalah, yang mana toksikologi berarti ilmu tentang racun. Toksikologi industri merupakan salah satu cabang ilmu toksikologi yang diterapkan di industri, sebagai istilah yang banyak digunakan oleh negara-negara yang memperoleh pengetahuan dari Amerika. Ahli lainnya menyebutnya sebagai occupational toxicology atau toksikologi di tempat kerja. Adapun istilah toksikologi industri dan pembagiannya. Yang pertama, xenobiotika. Xenobiotika diartikan sebagai zat asing yang masuk ke dalam tubuh manusia dan secara alami zat tersebut tidak terdapat dalam tubuh manusia. Yang kedua, toksikan. Toksikan adalah segala jenis bahan yang dapat memberikan efek buruk atau kerugian bagi manusia. Yang ketiga, toksin. Toksin merupakan protein spesifik yang diperoleh dari hasil produksi alamiah oleh organisme hidup. Yang keempat, toksisitas atau toxicity. Toksisitas dapat diartikan sebagai sifat relatif dari suatu zat kimia yang mampu menimbulkan efek berbahaya atau penyimpangan mekanisme biologi pada suatu organisme. Yang kelima, bahaya atau hazard. Bahaya adalah potensi terrealisasinya toksisitas suatu agen dalam kondisi tertentu. Yang keenam, risiko atau risk. Risiko adalah kemungkinan terrealisasinya suatu bahaya atau hazard akibat sebuah proses yang sedang berjalan. Yang ketujuh, safety. Safety merupakan kebalikan dari risk, yaitu kemungkinan tidak terrealisasinya suatu bahaya. Dalam kata lain, safety adalah keadaan aman dari berbagai bahaya yang dapat menimbulkan ancaman akibat dari faktor-faktor yang ditimbulkannya. Yang kedelapan, dosis. Dosis adalah bagian yang menyatakan pajanan terhadap bahan kimia, fisik, atau biologis yang mencapai pada organ seseorang. Terdapat 4 tahapan mekanisme efek toksik, yaitu
Yang pertama, tahap 1 yaitu delivery atau pergerakan toksikan dari lokasi kontak pajanan menuju target. Tahap kedua, reaksi toksikan dengan memukul target. Tahap ketiga, disfungsi, efek toksik, dan kerusakan sel. Tahap keempat yaitu perbaikan. Efek toksik yang terjadi dapat dipengaruhi oleh sifat fisik dan aktivitas kimia dalam tubuh, dosis dan hubungan dosis waktu, rute pajanan toksikan masuk ke tubuh, spesies, usia, jenis kelamin, kemudahan toksikan diabsorpsi tubuh, kemampuan metabolisme tubuh, distribusi dalam tubuh, proses ekskresi, kondisi kesehatan atau riwayat kesehatan, status gizi, dan adanya bahan kimia lain dalam tubuh. Selanjutnya, toksikokinetik. Toksikokinetik merupakan perjalanan suatu toksikan dari sumbernya yang selanjutnya mengalami berbagai proses pengangkutan secara penyerapan, pengenceran, penguapan, difusi, dan filtrasi, serta proses perubahan bentuk transformasi seperti biodegradasi, biomagnifikasi, dan biokumulasi di dalam tubuh makhluk hidup yang terpajan oleh toksikan, sehingga pada akhirnya memberikan efek merugikan yang dikenal dengan istilah toksikodinamik. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uji toksisitas. Uji toksisitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui atau mendeteksi efek toksik pada suatu sedimen atau zat, bertujuan memperoleh data dosis responden jangka. Uji toksisitas dilakukan dengan 2 tahap, yaitu uji pendahuluan dan uji definitif. Uji pendahuluan dilakukan untuk mengetahui nilai rentan ekstrak yang dapat mematikan minimal 50% hewan uji. Kemudian uji definitif untuk mendapatkan kadar suatu toksik yang menyebabkan kematian 50%. Biota uji hewan, tumbuhan, atau mikroorganisme dalam durasi perlakuan 48 jam. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, saat ini toksikologi sangat dibutuhkan karena kehidupan manusia, terutama pekerja, terpaksa hidup berdampingan dengan bahan toksik seperti bahan kimia dasar, zat antara, pupuk, pestisida, sabun, cat, parfum, obat, kosmetik, dan sebagainya. Di tempat kerja sangat dibutuhkan peran ahli toksikologi karena memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengenali sifat toksik pada bahan kimia yang ada di tempat kerja. Toksikologi industri berkompetensi dalam mengkaji dan menilai probabilitas adanya bahan kimia di lingkungan kerja serta besarnya risiko yang ditimbulkan oleh bahan kimia tersebut. Ahli toksikologi industri juga mampu memberikan saran dalam pengendalian risiko. Keterkaitan bidang toksikologi di tempat kerja ataupun toksikologi industri dengan bidang keilmuan lainnya seperti kimia, ilmu kesehatan, kedokteran, hygiene industri, hygiene tempat kerja, serta K3 sangat erat serta bersifat 2 arah. Saran: berdasarkan literatur yang telah dibaca pada zaman sekarang, kita tidak bisa menghindari dengan zat kimia beracun. Bahkan bisa dikatakan kita terpaksa hidup berdampingan dengan racun. Maka dari itu toksikologi industri sangat dibutuhkan. Maka dari itu setiap tempat kerja dibutuhkan peranan ahli toksikologi. Toksikologi industri memiliki pengetahuan dan keterampilan